Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk dalam Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 1 Samuel pasal 9 ayat 1-15 sampai pasal 10 ayat 1. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Behorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada, kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat." Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya, sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan, sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, "Sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Tema hari ini adalah, orang yang dipilih Tuhan. Tu, Napilei, Puang, Matua. Sebelum bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, maka yang menjadi Raja Israel adalah Allah. Keinginan untuk seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja sebagai pemimpin, telah mendorong umat Israel untuk meminta kepada Allah melalui Samuel untuk mengangkat atas mereka seorang raja. Allah merestui keinginan mereka sekalipun di mata Allah itu adalah wujud penolakan mereka kepada Allah dan memberitahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka terhadap hidup seorang raja. Pada 1 Sam pasal 8, Allah menunjukkan kepada Samuel, sosok yang dapat menjadi raja atas Israel, yaitu Saul dari suku Benyamin. Dan Allah sendirilah yang memberi petunjuk kepada Samuel hingga tiba pada titik di mana ia mengurapi Saul menjadi raja Israel. Sebagai orang yang tidak paham dengan apa yang sedang terjadi,
dan merasa bahwa suku Benyamin adalah suku yang terkecil, ada upaya dari Saul untuk menghindar dari penunjukannya sebagai raja atas Israel. Namun pun demikian, ia tidak dapat menggelak lagi ketika atas nama Tuhan, minyak urapan telah ditumpahkan ke atasnya dan bahwa Tuhan sendirilah yang menilai dan menetapkannya sebagai orang pilihannya untuk memimpin Israel menghadapi musuh-musuhnya. Pengurapan Saul menjadi Raja Israel adalah respons Allah atas teriakan mereka dari kesengsaraan, ayat 16. Tentu harapan Allah atas pengurapan Saul sebagai Raja ialah bahwa umat Israel semakin teratur dan terarah hidupnya dan mereka dipimpin kepada ketaatan kepada Allah saja. Kisah pengurapan Saul sebagai Raja atas Israel mengajar kita bahwa Allah selalu peduli terhadap pergumulan dan kebutuhan umatnya. Bahwa Allah selalu berlimpah dengan kasih setia kepada umatnya. Sekalipun mereka berulang-ulang menolak tuntunan Tuhan yang sesungguhnya Raja atas hidup mereka. Bahwa Allah berdaulat untuk memilih dan menetapkan orang yang hendak dipakainya menurut ukuran Allah sendiri dan bukan menurut ukuran manusia. Bahwa orang yang telah dipilih dan ditetapkannya berkewajiban memberi diri untuk melakukan kehendaknya. Dan hal ini dapat pula berlaku atas kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Amin.